Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel TJM Project. Kali ini kita kedatangan tamu ini, Bit Bit Karbu ya. Bit Karbu tahun 2006 2007. Kurang paham saya. Jadi ini Bit Karbu ini berkendala mati, hilang pengapiannya. Tadi udah saya coba bongkarin, udah saya coba turut, dia nggak ada apinya di area pengapian itu. Sudah saya cek semua, ada apinya, tapi kok dari kabel kuil ini tidak mengeluarkan api. Ini saya ada yang punya. Ngapa ya mas motornya mas? Nggak tahu ya mas, tadi tuh mati waktu buat jalan-jalan kok tahu-tahu mati sendiri. Aduh, jelas gue ngetril ya mas. Ya enggak dong. Jelas bapak ini jelas gue ngetril di remuk motornya. Jadi kita cek ya teman-teman. Jajal mas di islah mas motornya mas. Ini tadi udah saya copot businya ya, saya coba ganti businya, saya kira businya ternyata dia tidak mengeluarkan api. Standarnya no mas, standarnya. Yo. Standarnya. Tuh, dia tidak mengeluarkan api ya, kawan-kawan. Ya. Mas, kontak hidup, kontak hidup. Nah, kita sekarang cek lagi ya. Jangan mas, gocek ono mas. Bit sistem pengapiannya dia memakai sistem aki. Ya dari bawah ada pengisian, dia memainkan sistem aki. Kalau kabel putih ini dicopot, bit masih tetap hidup. Asalkan akinya itu masih memiliki arus listrik yang besar, jadi bit tetap masih hidup meskipun kabel putih ini kita potong dan kita lepas. Jadi gimana ya, jadi seperti model total loss. Bisa dicoba di rumah kalau mau, tapi itu hanya cuma untuk praktek ya. Tapi itu pengapian jadinya pengisian. Ini kan kabel putih ini adalah jalur pengisian dari Bit Karbu ya. Jadi kalau kabel putih ini kita potong, motor masih tetap bisa hidup, tapi pengisian itu menjadi lemah atau tidak mengisi ya, tidak mengisi ding malahan pengisian dari motor ini, karena ini kabel putih ini adalah pengisian dari spool yang ada di motor ini. Oke, kita lanjut, kita cek dari bawah ya. Jadi kabel putih, kita cek dari kabel putih. Saya ini pakai alat seadanya ya bosku, buatan sendiri ini. Ini mas, kontak dihidupkan, tes lah ya. Hidup lah bosku, Hidup mas. lampunya hidup. Dan untuk kabel kuning ini, di sini ada 3 kabel ya bosku. Ini ada kabel kuning, kabel putih. Ini kuning lampu, putih pengisian, biru leres kuning ini adalah kabel pulser. Gue Tidak melebu tuh mas. merah ya mas. Hidup ya bosku, hidupkan lampunya. Hidup. Berarti dari bawah kita pastikan normal ya. Sekarang dari sini kan ini kabel ini bakalan naik ke yang namanya kiprok. Mungkin nyebutnya kiprok bos. Mbuh neng bahasane sampean-sampean. Kabel putih kita masuk, kabel kuning masuk, hijau masak. Nah ini kabel merah keluar. Coba ya. Hidup juga ya bosku. Hidup. Tuh. Kita pindah ke kabel kuning.
hidup ya bosku. Hidup mas. Motor dari standar lurun itu mas Jan. Ceklek mas. Nyantol Nah, tunggak. ini kabel merah ini kabel keluar ya mas. Nah ini dia, ini kenapa kok langsung hidup, karena dia ada aki, akinya berarti di sini masih normal. Aki ini dari kiprok, aki ini naik ke kontak. Nah sedangkan kontaknya aja udah hidup mas. Kontak udah hidup, berarti di jalur kontak kita nggak apa, berarti jalur keluar juga bisa dipastikan nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita masuk ke CDI. Ini mas, CDI ini mas. Nah kita ke CDI. Nah dari kontak warna kabel merah leres hitam ya. Nah kabel merah leres hitam ini dari kontak turun ke CDI, mulai dari kiprok ya, dari kiprok. Kita langsung coba aja. Kontaknya mas, teknya mas. Kontaknya ini gurih mas. Nah hidup ya. Jadi lampu ini dia berarti sudah terkonek dengan aki. Terkonek aki ini koneknya sempurna berarti ya. Dari bawah, mulai dari spool sampai naik ke CDI itu normal. Nah masalahnya di kabel kuning hitam leres kuning ini dia tidak mengeluarkan api. Jadi bagaimana? Jadi motor ini nggak bisa hidup. Nah kita ini harus meneliti masalahnya dari mana, kok kenapa kabel dari semua kabel ini tadi udah ada apinya, tapi kok di kabel hitam kuning ini dia di akhir tidak mengeluarkan api. Jadi otomatis dari kabel ini kan, ini kabel ke koil. Nah kabel ke koil nggak mengeluarkan api, jadi otomatis koilnya itu nggak mengeluarkan api. Nah gitu teman-teman. Nah kita tadi udah mendeteksi masalahnya. Masalahnya itu cuman sepele. Masalahnya itu hanya karena penyakit dari hewan yang ditimbulkan. Nah gini mas. Nah masalahnya itu tadi sudah saya temukan sebenarnya. Jadi masalahnya itu ada di kabel yang dimakan tikus. Tuh. Kabel standar, kabel otomatis standar yang dimakan tikus. Dia putus di sini. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini kan bekas dimakan tikus ini. Ini kabel standar otomatis standar 1 ya. Nih. Kabel ini putus, motor nggak bisa disetat. Coba mas, disetat mas, jalan. Nih standar saya naikkan ya. Motor nggak bisa disetat, juga nggak bisa di klakson. Sen tapi masih hidup. Klakson bisa ya mas. Itu angin start klakson mas. Mau kena ini. Ben yang kena nih. Nah ini jadi nggak bisa di starter, saya pencetan mas. Nggak bisa ya. Tapi kalau tombol-tombol lainnya rem masih bisa. Jalan mas, tak sambungin mas. Ini malam-malam bosku. Ya gimana, kita demi sebuah pelanggan senang, jadi ya kita tetap harus semangat bosku. Tikusnya cerutak loh mas, berarti mas. Tikusnya sampean ya mas. Ini juga masih banyak itu bosku. Ada Mio 2, ada Suprapit itu, dandan semua bosku. Sang Raja juga masih tertidur itu bosku. Kayak motornya dewe bosku. Ada panjat juga. Udah mas, kocono mas, tak sambungi. Kita coba sambung dulu aja ya pakai sebuah kabel ini ya. Tim kabelnya.
dagingnya putul. Oke teman-teman, ini kita coba sambung dulu ya sementara saja, nanti kalau itu ya kita sambung dengan benar. Oh iso kabel pangan tikus dawan sak ini. Anu Mas, tikus kura tau tak pakani. Ngeling Ngeling. dipakani bos. Sawah pangani, parine pangani tikus, motor pangani tikus. Engko mari-mari tikusnya gandan sing tak pangan Mas. Oke bosku, ini udah kita sambung. Kita coba kontak ya. Kita coba kontak. Kita coba starter ya bosku. Dia mengeluarkan bunga api ya. Halo. Ketok ora Mas? Ketok Mas. Di ketokno Mas yang jelas Mas. Kene karo sampean gocolan Mas. Kok nek aku kesetrum piye? Ora. Jajal plasnya karo dipateni Mas. Pateni. Nah, kita starter coba ya. Bosku. Maaf ini tadi plasnya dimatiin karena kita biar tahu ada api atau tidaknya ya. Nah kita hidupkan lagi. Berarti permasalahan kita ini dari tadi hanya cuman ini ya bosku. Jadi kabel ini kalau sampai putus ya kita tidak dapat menghidupkan motor ya bosku. Starter juga nggak bakal bisa bosku. Jadi inti masalah dari semua ini cuman ada di kabel ini. Yang intinya kalau dari bawah dari spool itu kita cek ada api, dari kiprok ada api, kita naik ke kontak tetap hidup normal, di CDI juga normal, aki normal, berarti kita bisa lari ke area standar 1 otomatis. Oke bosku, terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salahnya kita juga masih sama-sama belajar, semoga bermanfaat bagi semuanya. Oke, terima kasih.